Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, kita masih dipertemukan oleh Allah pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022. Kita menginjak di semester genap pada pembelajaran PJJ. Kita mulai dari bab 6. Materinya adalah tentang terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Pada kesempatan yang baik ini yang akan kita pelajari adalah pada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Kajian kita kali ini adalah tentang Al-Quran sebagai salah satu sumber nilai atau ajaran Islam, yaitu menunjukkan perilaku saling menasehati dan berbuat baik atau ihsan. Ini nanti pada materi ini kita akan mengkaji tentang untuk membaca ayat, yang kedua adalah mengidentifikasi tajwid, yang ketiga mengartikan kata, yang keempat adalah menerjemahkan ayat, yang kelima adalah memahami asbabun nuzul dari ayat tersebut, dan yang terakhir adalah menelaah tafsirnya. Dari kajian ini, perilaku yang diharapkan nanti adalah untuk menerapkan perilaku saling menasehati, tawasau bil haq, untuk saling menasehati di dalam kebaikan dan berbuat baik atau ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut, yaitu tentang yang pertama mengenai tadabbur. Kita mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar kita. Aktivitas yang pertama adalah mengamati gambar. Di bawah ini ada 3 gambar. Kalian nanti diperintahkan untuk tulis pesan-pesan moral atau komentar yang terkait dengan tema terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Pada gambar pertama adalah ada 2 orang remaja yang meminta nasihat kepada guru. Ya, nanti kalian untuk memberikan komentar. Yang kedua tentang seseorang yang sedang berbuat baik, dan yang ketiga adalah tentang sedang mendoakan temannya yang tertimpa musibah. Ini yang kajian selanjutnya yaitu tentang dari tadabbur, ada sebuah kisah tentang egois dan kepala batu yang tidak ada untungnya. Kalian baca, kalian ambil sebuah ibroh, kalian ambil hikmah dari uraian yang telah ada pada buku ini, ya. Nanti kami share buku pelajarannya, ya. Selanjutnya adalah tentang wawasan Islami. Yang pertama tentang membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, dan dilanjutkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahni wa fishaluhu fi amaini aniskurli wali walidayya ilayyal masyir. Ini di Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahu adzim. Kalian nanti juga silahkan untuk membacanya, untuk berlatih membaca dan untuk mentartilkannya. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi tajwid. Yang pertama yaitu Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang pertama yaitu lafaz libnihi wa huwa. Ini hukum bacaannya adalah matsilah qasiroh. Kenapa matsilah qasiroh? Alasannya adalah karena sesudah dhamir hak ada hak
huruf fa ini bertemu dengan selain alif. Di depan huruf fa itu ada wawu. Maka ini disebut mad silah qasirah. Kemudian yang kedua, ya'idhuhu ya bunaya. Ini juga hukum bacaannya adalah mad silah qasirah. Alasannya karena sesudah dhamir ha, sesudah huruf ha ini bertemu selain alif. Di depan huruf ha ini ada huruf ya. Maka disebut mad silah qasirah. Kemudian yang ketiga, la dzulmun azim. Ini hukum bacaannya adalah idhar halki. Kenapa idhar halki? Karena ada tanwin dhammah bertemu ain. Tanwin, ada tanwin dhammah di atas mim ini, ada dhammah sukun bertemu ain, ya. Ini namanya idhar halki. Yang keempat kemudian al-masyir. Ini disebut mad arid lis sukun. Alasannya karena mad tabi'i dibaca waqaf. Mad tabi'inya itu adalah ya sukun ini. Di depan ya sukun itu roknya itu dimatikan karena berada di akhir ayat. Maka disebut mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu mad tabi'i yang berada di akhir ayat, yang fungsinya adalah mewakafkan huruf di depannya, al-masyir. Kemudian untuk ulasan tajwid Al-Baqarah ayat 83, ini qalqalahnya tidak ada. Yang pertama ini salah. Ihsana wadil kurba idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena ada fathah tanwin di atas huruf nun ini bertemu dengan wawu, ya. Maka dibaca idgham bi gunnah. Kemudian Israila, mad wajib mutasil. Apa mad wajib mutasil ini? Mad wajib mutasil adalah ada huruf mad ini, panjang ini, bertemu dengan hamzah pada satu kata. Maka disebut mad wajib mutasil. Kemudian linnasi itu ada dua hukum bacaan. Yang pertama adalah gunnah. Gunnahnya di mana? Gunnahnya adalah nun bertasdid, dibaca double, linnasi, ya. Gunnah double dan mendengung. Kemudian yang kedua matobinya di mana? Matobinya alif di depan huruf nun. Kemudian yang kelima adalah wa antum. Itu adalah ikhfa, ada nun sukun ketemu dengan ta. Kemudian yang keenam adalah qalilam minkum. Hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Ada fathah tanwin bertemu dengan mim, dibaca idgham bi gunnah. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan mengartikan perkata dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Id adalah artinya ketika, libanihi kepada anak-anak laki-lakinya, ya'iduhu menasihatinya, ya bunaya wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Asyirka adalah kemusyrikan atau syirik. La dzulmun benar-benar kezaliman, la dzulmun azim benar-benar kezaliman yang besar. Wa wasoina dan kami telah mewasiatkan biwalidaihi kepada kedua orang tuanya, hamalat zu ummuhu ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin lemah yang bertambah, fisaluhu menyapihnya amaini 2 tahun, anis kurli bersyukurlah kepadaku, wali walitaik kepada kedua orang tuamu, al-masyir tempat kembali. Kemudian arti kata dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ketika akhadna kami mengambil mitsaqo janji, la ta'buduna janganlah kalian menyembah illa kecuali bil walidaini dengan atau kepada kedua orang tuanya, ihsanan berbuat baik.
Dzil qurba, kerabat, al yatama, anak yatim, al miskina, orang-orang miskin, qulu, bertutur katalah, linnasi, kepada manusia, husnan, kebaikan atau yang baik, aqimus sholah, dirikan sholat, wa atu zakah, tunaikan zakat, wa walaitum, kalian berpaling, qalilam minkum, sebagian kecil dari kalian, mu'ridun, para pembangkang. Kemudian kita lanjut tentang menerjemahkan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, jangan kamu menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah 83. Asbabun nuzul dari ayat Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Ini adalah mengisahkan tentang seorang yang bernama Luqman, yang ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ada 2 pendapat. Yang pendapat pertama adalah Luqman itu seorang nabi tetapi bukan rasul, sehingga disebut Luqman alaihissalam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Luqman adalah penggembala yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan hati, sehingga namanya harum di dalam Al-Quran. Namanya harum di dalam Al-Quran. Pendapat inilah yang banyak diterima. Diriwayatkan bahwa Luqman alaihissalam beserta anak-anaknya itu dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya, sedang si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya, bagaimana bisa ayah kok tega naik keledai, anaknya dibiarkan berjalan. Kemudian Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai, dia berjalan di sebelahnya. Kemudian orang-orang kembali memperbincangkan bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah renta berjalan sedangkan dia naik keledai. Lalu setelah mendengarnya, Luqman naik ke atas keledai bersama anaknya. Jadi Luqman bersama anaknya kemudian naik ke keledai itu bersama-sama. Namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus, kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan itu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledai. Namun lagi-lagi orang memperbincangkannya, bagaimana ada seorang ayah dan anak yang bodoh berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Maka sampai di kota, Luqman mendudukkan anak laki-lakinya dan memberi nasihat bahwasanya apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Inilah yang harus kita bawahi. Apapun perkataan manusia adalah perkataan semata. Kita memutuskan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ibrah pelajaran kita. Perkataan manusia adalah hanya sebatas perkataan semata. Kebenaran itu hanyalah milik Allah. Di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya adalah yang pertama, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Jadi dosa besar yang tidak terampuni adalah dosa syirik. Yang kedua, bersikap taat dan berbuat baik kepada orang tua yang memiliki andil dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia.
bahwa diri kita harus banyak berbirrul walidain, bersikap baik, taat kepada kedua orang tua kita. Ya, mereka memiliki andil yang besar dalam kehidupan kita sebagai anak manusia. Kemudian asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu ini tentang peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta yang mereka itu melelehkan air mata ketika mendengar ayat Al-Quran ini dibacakan kepada mereka. Ayat ini juga turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab itu juga ada yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa di antara mereka itu ada juga yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun jumlahnya hanya sangat sedikit. Allah mengingatkan kepada mereka tentang perkara yang telah diperintahkan semenjak nenek moyang mereka. Jangan menyekutukan Allah, la tusyrik billah, berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, serta berkata-kata yang baik kepada manusia, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Allah mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut. Namun kebanyakan mereka itu berpaling dan mengingkari semuanya. Hanya segelintir Bani Israel yang memenuhi janjinya. Itulah. Kemudian menelaah tafsirnya dari Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah 83, yaitu ada kesamaan dari ayat tersebut. Yang pertama tentang ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu tentang keesaan, tentang akidah, bahwa setiap agama itu pasti memerintahkan untuk ajaran tauhid ini. Setiap ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, kesamaan setiap agama itu ajaran tauhid, dan kesalehan pribadi dan sosial ini yang diutamakan dari zaman umat Islam maupun sebelum umat-umatnya Nabi Muhammad yang dahulu. Pasti ada dua hal ini. Semenjak generasi Bani Israel yang termasuk dalamnya Luqman, Allah sudah mengikat janji mereka untuk bertauhid dan menjadi orang-orang yang saleh, dan untuk menjaga kelangsungan ajaran tauhid dan kesalehan sebagai bentuk janji Bani Israel kepada Allah. Terdapat tradisi transformasi, terdapat tradisi yang disebut mauidhah. Mauidhah itu nasihat, wasiat, dan qaul ihsan, berkata baik dan bijak. Ini satu paket berupa nasihat, saling menasihati, saling berwasiat dalam kebaikan dan kebenaran, dan qaul bil ihsan, mengucapkan perkataan dengan baik dan bijak. Pada umumnya Bani Israel itu dikenal egois dan keras kepala karena sikap mereka itu bertolak belakang dengan sikap orang yang bertauhid dan kesalehan pribadi maupun sosial. Memang sikap Bani Israel itu seperti itu. Mereka mengaku sebagai bangsa yang paling baik dibandingkan bangsa-bangsa lain. Mereka ambisius untuk mewujudkan segala apa yang diinginkan tanpa mengindahkan kepentingan pihak lain. Kita lanjut kemudian ke tafsir Luqman, Quran surat Luqman ayat 13-14. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu barang siapa yang melihat kemungkaran, mara'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi, yaitu kita itu hendaklah mengubah dengan tangannya, biyadihi. Tangan itu berupa kekuasaan yang kita miliki. Fa'ilam yastati fa bilisanihi, kalau kita itu tidak mampu maka dengan lisan. Kalau lisan juga tidak mampu, fa'ilam yastati fa biqalbi, kalau lisan juga tidak mampu, fa'ilam yastati fa biqalbi, dengan hatinya. Wa dzalika ataful iman, demikian itulah iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah itu fa biqalbi ini, Tapi itu juga sudah baik karena juga masih punya iman, karena kita mengingkari kemungkaran walaupun kita hanya dengan hati. Kemudian dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ada hadis juga dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangga. Tidak boleh menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga itu wujudnya apa? Bisa berupa
bisa berupa perbuatan, juga bisa berupa lisan, ya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kalau tidak dapat berkata baik, hendaklah diam saja. Kalau kita itu sulit untuk berucap, lisan kita sulit untuk berkata yang baik, hendaklah diam. Itulah yang diperintahkan oleh agama. Demikian anak-anakku sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini. Yang lain bisa kalian pelajari, semoga bermanfaat, bisa menjadikan ibroh pelajaran bagi diri kita untuk kita selalu berbuat baik, untuk kita itu selalu mengedepankan kebaikan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, berlatih untuk menjaga akidah kita, untuk menjaga ketauhidan kita, dan juga untuk kita itu untuk saling berbuat baik terhadap sesama, khususnya ya, kepada kedua orang tua kita, birrul walidain, terutama kepada ibu kita, ibu. Nabi memberikan penjelasan seperti itu, baru bapakmu. Jadi ibu dulu yang harus kita utamakan, bahwa kita meminta ridho kepada mereka semua, kepada ibu dan bapak, ridho Allah fi ridho walidain, bahwa ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua kita. Wasuhtullah fi suhtil walidain, kemarahan Allah itu juga tergantung dari kemarahan orang tua kita. Maka keikhlasan, kerelaan, doa dari orang tua itu yang sangat kita harapkan. Demikian, mohon dimaafkan apabila banyak salah dari Pak Anhar. Kita tutup dengan bacaan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.